yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet merah putih. Yang pertama, Kementerian Koordinator. Ini pertama kali dalam sejarah perpolitikan Indonesia, terutama pasca reformasi. Presiden copot paksa 2 menteri pembangkang ya. Dan SBY nyaris pingsan saat disentil soal Candi Hambalan. Dan kali ini Presiden Prabowo Subianto mencopot menteri yang pembangkang ya, dan tidak bekerja untuk rakyat. Dan pastinya kali ini kita akan melihat lagi dan lagi bagaimana ketegasan dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka ya, dalam mengambil situasi di suatu hal-hal yang sangat krusial. Apalagi pada saat ini Pak Presiden sudah belak-belakan bahwasannya mulai ada riakan-riakan pembangkang di circle dia. Waduh, bagaimana itu ya? Karena rekan-rekan ya, bahasa Presiden mengatakan bahwa ada yang mencoba melawan saya. Ini artinya ada situasi yang sebenarnya sangat-sangat klik ya. Rekan-rekan, tetapi sebelum kita lanjut ya, nah kita pada saat ini saudara kita semua yang terdampak bencana ya, ada yang di Sumatera serta provinsi ataupun wilayah lainnya, kita pun sangat terpukul atas situasi yang terjadi, serta kita berdoa dan berjuang bersama untuk saudara-saudara kita yang berdampak ya. Kita juga membantu dengan yayasan yang akan menaungi ini untuk membawa ini, kita promosikan aja, mana tahu rekan-rekan mau membantu ya, tinggal nomor rekening dan scan aja ya, berapapun itu sangat membantu rekan-rekan kita ya. Dan kita lanjut teman-teman, kemudian dalam hal saat ini kita menyikapi pemanasan perang politik yang sepertinya sudah mulai terlihat. Ada pula pihak yang mencoba mencari celah di tengah isu Pak Jokowi. Tujuannya cuma satu, ingin mengulang elektabilitas ya. Tetapi salah kaprah mereka ini, dan tentu saja budaya nyinyir mereka benar-benar dipermalukan balik oleh tim Pak Jokowi, dan pada saat mereka benar-benar itu menjadi nyungsep. Ayo, kita bersama-sama rekan-rekan simak video berikut ini. Maksud hati sindir Jokowi lewat Bandara Kertajati, AHY tanpa sadar malah nampar muka bapaknya sendiri. Kertajati, beberapa saat yang lalu, di awal saya masuk ke Kemenko Infrastruktur ini. Belakangan, video AHY yang mencoba menjatuhkan Jokowi lewat isu Bandara Kertajati kembali viral. Padahal, faktanya, pembangunan Bandara Kertajati itu adalah proyek mangkrak dari masa pemerintahan ayahnya sendiri, Susilo Bambang Yudhoyono. Kertajati itu akan menjadi salah satu bandara internasional terbesar. Proyek yang terbengkalai bertahun-tahun dan justru diselesaikan di era Jokowi. Jadi ketika AHY menyerang Jokowi soal Kertajati, itu sama saja seperti menampar wajah bapaknya sendiri. Karena tanpa penyelesaian di era Jokowi, Kertajati bisa saja bernasib sama seperti proyek mangkrak lainnya, seperti Candi Hambalang yang kini terbengkalai, menghabiskan uang rakyat, dan tak pernah tuntas. Bandaranya dibangun tapi konektivitasnya terlambat, sehingga nanggung. Kalau gitu mending ke Jakarta sekalian. Lalu ditinggalkan, sepi. Pesan untuk AHY, kalau mau naik, tunjukkan prestasi. Selesaikan dulu warisan masalah Hambalang. Bukan naik dengan cara pidato yang isinya cuma ngebacot doang, menjatuhkan orang lain, lewat isu-isu murahan seperti ijazah palsu, hoaks bandara, atau fitnah-fitnah lainnya. Rakyat sudah muak dengan politik pecah belah seperti itu.
Bagaimana menurut kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa follow untuk update berita terbaru lainnya. Kunjungi juga website kami sipjos.com untuk berita yang lebih berani, tanpa framing dan anti-hoax lainnya. Karena sudah tidak, fairness-nya sudah ada. Gitu. Itulah yang membuat saya bilang ya, saya ini harus menjelaskan. Dan juga saya terkaget-kaget ketika terakhir itu muncul yang namanya dia bilang dari Raja Goa itu, Raja Talo dari Goa itu pakaian adat dan memberikan itu pelecehan betul. Buat warga Sulawesi Selatan itu pelecehan. Settingan seperti itu bikin drama-drama kayak begitu pelecehan buat kita. Dan mohon maaf aja, saya nanti tanggal 29 ketemu sama dia. Orang dia itu siapa? Oh si namanya itu Betel, dia adalah anggota tablik jamaah tablik. Oh. Dia anggota jamaah tablik dan sekarang dia ke Lampung. Ya. Dan saya ditelepon dari salah satu aktivis di Makassar memberitahukan kepada saya. Maka saya tunggu 29 ini, dia harus mengklirkan dan menjelaskan siapa yang mendanai dan siapa yang menginisiasi seperti itu. Sebetulnya saya yakin bahwa itu bukan buat Roy Suryo. Karena saya dapat videonya itu buat Pak Purbaya. Oke. Bukan buat Roy Suryo. Banyak kali dramanya. Dan banyak sekali drama-drama Korea yang dibikin itu. Makanya saya katakan, saya ngomong Bugis saja, mungkin dia kaget juga, tapi dia nggak bisa ini karena sudah ibarat sudah terlanjur kali. Iya, udah kepalang basah. Udah kepalang basah. Namanya tuh Betel. Oke. Nama remannya gitu. Iya. Ya, dalam pidato terbarunya di acara pelantikan pengurus DPC Demokrat seprovinsi Jawa Barat Sabtu kemarin, AHY menyebut bahwa banyak kebijakan aneh pada era pemerintahan saat ini. Masalahnya nih, bocah ini nih nggak nyebut kebijakan yang mana. Acara pidato AHY itu diadakan di Jawa Barat. Ya nggak jauh-jauh amat jaraknya dari proyek Mangkrak Hambalang. Kenapa nggak diadakan di proyek Mangkrak Hambalang itu ya? Kan jadi lebih terasa suasana kebatinannya itu kan. Pidato dengan latar belakang Candi Hambalang sambil ngoblok-ngoblokin pemerintah. Kan terlihat gagah, dewasa, oposisi sekali. Tapi nggak tahu malu. Jadi nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur ya. Rencanakan yang baik. Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUSH. WUSH itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan. Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%. Rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat
nggak boleh dicuri, karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat. Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua, saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu, ya. Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada pihak-pihak dari nggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Nggak asal, tenang-tenang aja, ya. Bangsa kita kuat, bangsa kita kaya. Yang penting pemerintah sekarang tidak boleh lengah, pemerintah tidak boleh dibohongi, pemerintah tidak boleh membiarkan orang-orang yang mencuri kekayaan negara. Saya tidak akan ragu-ragu. Bersama tim saya, kita buktikan bahwa kita akan menghemat, kita akan menyelamatkan, kita akan mencari semua sumber-sumber kekayaan. Dan kita akan kelola dan kita akan kembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira itu dari saya. Saudara, selamat. Kalau mau jujur, yang diuntungkan itu Pak Jokowi sama Gibran. 10 bulan ini nggak ada tema lain selain Jokowi dengan Gibran, Pak. Teman-teman, mari kita cek, tanya ke Pak Prabowo diuntungkan nggak? Per hari ini yang saya khawatirkan, program-program populis rakyat yang dibuat oleh pemerintah itu tidak mendapatkan exposure yang cukup luar biasa, Bang. Jadi Prabowo dirugikan. Kalau mau jujur, pembicaraan terkait dengan program strategis per hari ini itu menenggelamkan program-program strategis pemerintah. Dulu kita sering mendengarkan bagaimana pidato politik presiden di luar negeri, bagaimana wajah Indonesia semakin tampil di forum-forum internasional, tapi daya tahan beritanya paling lama seminggu, Bang. Back to hitoh, ijazah lagi, Jokowi lagi, Gibran lagi, Solo lagi. Misal kita beralih ke informasi lainnya, sebanyak 34 proyek pembangkit listrik mangkrak sejak tahun 2007. Presiden Joko Widodo meminta puluhan proyek terbengkalai ini dilanjutkan kembali karena sudah menyedot anggaran triliunan rupiah. Saat membuka rapat terbatas mengenai percepatan penyelesaian program pembangunan infrastruktur kelistrikan 35.000 MW di kantor Presiden Jakarta, Presiden Joko Widodo mengaku sudah melihat langsung kondisi di lapangan mengenai infrastruktur kelistrikan. Berdasarkan tinjauan langsungnya, diketahui ada banyak proyek pembangkit listrik yang pembangunannya mangkrak. Beberapa proyek yang disebutkan Presiden itu diantaranya proyek pembangkit listrik di Kalimantan Barat yang pengerjaannya sudah berhenti selama 8 tahun dan menghabiskan 1,5 triliun rupiah. Kemudian di Gorontalo juga ada pembangkit listrik yang dikerjakan sejak 8 tahun terakhir namun baru selesai 47%. Dan di Lombok, dari 3 proyek pembangkit listrik, hanya 2 yang berjalan dan 1 proyek berhenti pengerjaannya. Atas hal itu, Presiden Joko Widodo menugaskan secara khusus Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk menindaklanjuti proyek-proyek yang mangkrak tersebut, sehingga pemerintah dapat mengambil langkah tepat untuk menyelesaikan masalah itu. Dan saya sudah melihat sendiri banyak sekali proyek-proyek yang berhenti, proyek-proyek pembangkit listrik yang mangkrak, dan kemarin saya sudah perintahkan untuk dihitung kira-kira ada berapa, 30 sampai 34 lokasi, dan ini sekali lagi ini adalah uang yang sangat besar sekali, uang yang sangat banyak sekali, triliunan. Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Tumiran mengatakan penyebab utama terbengkalainya proyek itu adalah akibat persoalan non-teknis seperti perubahan harga di tender, pembebasan lahan, hingga penjadwalan ulang. Selain itu, ia mengatakan bahwa Dewan Energi Nasional telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah terkait mangkraknya sejumlah proyek pembangkit listrik. Sayangnya, rekomendasi yang diberikan tidak direspon. Kami sudah ngasih rekomendasi waktu itu, coba segera dipecahkan. Tetapi ada persoalan-persoalan non-teknis yang sulit di breakthrough oleh PLN. Terutama misalnya harga waktu itu, waktu tender-tender awal, semua compete untuk mendapatkan harga semurah-murahnya kan. Tetapi kenyataannya terjadi pelemahan rupiah, kemudian harga naik. Kemudian time frame penyelesaian yang tidak bisa sesuai schedule, masalah pembebasan lahan dan lain-lain yang menyebabkan cost menjadi tinggi. Ini yang menyebabkan nggak bisa diselesaikan oleh para kontraktor, salah satu faktor.
Tumiran menambahkan, jika pembangkit yang mangkrak itu ingin dihidupkan kembali, harus dilakukan dengan berhati-hati karena ada sejumlah faktor penentu. Jika ingin melanjutkan proyek tersebut, harus dievaluasi secara cermat, termasuk struktur desain dan anggaran. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Inilah bentuk Candi Hambalang, mega proyek yang menjadi saksi bisu peninggalan koruptor Indonesia. Berdiri di lahan seluas 32 hektar, komplek Hambalang ini sejatinya akan dijadikan sebagai sekolah nasional khusus atlet dengan berbagai sarana olahraga. Namun yang terjadi, proyek itu malah dijadikan bacakan para pejabat untuk memperkaya diri sendiri. Anggaran yang semula mencapai 125 miliar membengkak menjadi 2,5 triliun. Dan yang paling miris adalah mega proyek itu ternyata dibangun di atas tanah yang rapuh dan rawan longsor. Terbukti ada 2 gedung yang telah ambles pada tahun 2011. Namun hal itu diabaikan sejak awal. Ini jugalah yang menjadi alasan pembangunan Hambalang sulit untuk dilanjutkan. Nah, itulah tadi videonya teman-teman. Apa pandangan kalian? Kasih kesimpulan dan komen. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini. Salam NKRI, harga mati.